Halo, salam olahraga. Di video ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk membahas tentang sarana dan prasarana dari cabang olahraga Aikido. Perkenalkan, nama saya Aldeto Brilian Bara Pratama, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga dari kelas 2019A dengan nomor NIM 190604 74180. Oke, mari kita mulai videonya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang sarana dan prasarana dari cabang olahraga Aikido, ada baiknya kalau kita mengenal terlebih dahulu apa sih olahraga Aikido tersebut. Jadi, sejarah dari olahraga Aikido itu sendiri yaitu merupakan sebuah seni bela diri yang pertama kali dipelopori oleh Morihei Ueshiba. Ini fotonya, yang merupakan seorang ahli praktisi dari bela diri Aikido yang dijuluki sebagai O-sensei atau bisa disebut guru besarnya dari olahraga Aikido ini sendiri. Aikido itu sendiri memiliki arti the way of unifying with life energy atau the way of harmonious spirit, yang menekankan pada harmonisasi dan keselarasan antara energi yang berada di dalam diri seseorang dengan energi dari alam semesta. Aikido itu ada 3 kata, terdiri dari 3 kata ya. Ada Ai yang memiliki arti menyelaraskan, Ki yang berarti kehidupan, dan Do, jalan atau cara. Kemudian di dalam Aikido ada tingkatan-tingkatan sabuknya. Hampir sama seperti karate, taekwondo, seperti itu. Nah, di Aikido itu ada tingkatan yang namanya Kyu, dan Dan. Kyu itu disebut juga Mudanza atau Yokyuza, dan Dan disebut juga sebagai Yudanza. Nah, tingkatannya itu ada Q5, Q4, 3, 2, 1, kemudian ada Dan 1 sampai Dan 10. Q5 dan 4 itu ditandai dengan sabuk berwarna putih seperti ini. Kemudian Q3 sampai Q1 ditandai dengan sabuk berwarna coklat seperti ini. Nah, untuk Dan 1 sampai Dan 10 sendiri itu menggunakan sabuk berwarna hitam. Next, organisasi yang menaungi bela diri Aikido ini internasional disebut dengan IAF atau International Aikido Federation. Lambangnya seperti ini. Dan di Indonesia sendiri ada Indonesia Aikikai. Lambangnya seperti ini. Di dalam Aikido terkenal dengan teknik-tekniknya yang lembut dan bergerak secara melingkar dengan memanfaatkan tenaga dari lawannya. Nah, teknik-teknik ini merupakan literatur dari bela diri yang telah dikenalkan sejak abad 10 Masehi, namun hanya dipelajari oleh kaum-kaum elit, samurai, dan para bangsawan, sehingga perkembangannya sangat terbatas pada waktu itu. Akar dari bela diri Aikido ini sendiri merupakan dari Daito Ryo Aiki Jujutsu atau Jujutsu. Di Aikido itu tidak ada yang namanya pertandingan atau kompetisi, jadi pure murni bela diri. Lanjut ke teknik-teknik dalam Aikido. Nah, teknik-teknik dalam Aikido itu ada yang pertama, Ikkyo.
yang kedua ada Nikkyo, yang ketiga ada Sankyo, keempat ada Yonkyo, kelima ada Gokyo, keenam ada Tenchinage, ketujuh ada Kokyunage, kedelapan ada Kotegaeshi, dan kesembilan ada Shihonage. Iya. Oke, itu tadi perkenalan awal dari olahraga Aikido. Sekarang kita masuk ke sarana dan prasarana dari olahraga Aikido itu sendiri. Oke, apa sih sarana itu? Sarana itu merupakan alat-alat yang digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu dalam artian secara umum. Di dalam bela diri Aikido sendiri, sarana merupakan alat-alat yang menunjang dalam latihan. Nah, ya. Kemudian prasarana. Apa sih prasarana itu? Prasarana itu sendiri adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung dan tidak langsung segala jenis sarana yang ada. Jadi prasarana ini bisa diibaratkan sebagai tempat, ruangan, atau halaman yang digunakan untuk berlatih. Seperti itu. Sarana Aikido. Dalam bela diri Aikido, sarana yang digunakan yang pertama yaitu matras. Ya, matras ini digunakan sebagai alas dalam bela diri Aikido. Kenapa menggunakan matras? Karena di dalam bela diri Aikido itu banyak menggunakan teknik-teknik lemparan, hampir sama seperti judo. Jadi diperlukan matras. Kurang lebih matrasnya itu setebal matras dari olahraga judo. Seperti itu. Yang kedua ada boken atau pedang kayu. Boken ini digunakan untuk berlatih dalam bela diri Aikido. Berlatih diibaratkan sebagai pedang sungguhan. Jadi jika di dalam situasi nyata ada orang yang menggunakan pedang, maka orang-orang yang belajar bela diri Aikido sudah siap untuk mengantisipasinya. Seperti itu. Lanjut yang nomor 3 ada jo atau tongkat pendek. Seperti ini. Kurang lebih fungsinya juga sama seperti boken tadi. Lalu ada tangki atau pisau kayu sebagai representasi dari pisau sungguhan. Dan yang selanjutnya ada aikidogi atau dogi, baju yang digunakan dalam bela diri Aikido. Untuk prasarananya sendiri yang dibutuhkan dalam olahraga Aikido itu yaitu sebuah dojo atau sebuah ruangan yang dimana digunakan sebagai tempat latihan menetap dari olahraga Aikido itu sendiri. Prasarana ini digunakan untuk menunjang dari olahraga Aikido itu sendiri. Wow. Masuk sesi terakhir yaitu manfaat dari bela diri Aikido. Tentunya semua cabang olahraga memiliki manfaatnya sendiri-sendiri. Nah, di olahraga Aikido ini manfaat yang bisa didapatkan diantaranya yaitu meningkatkan rasa percaya diri karena sudah mempelajari bela diri tentunya kan. Kemudian ada bekal untuk mempertahankan diri, lalu tidak memerlukan tenaga yang besar karena teknik-teknik dari Aikido ini merupakan teknik-teknik yang efektif. Lalu perbedaan ukuran itu tidak terlalu berpengaruh pada efektivitas teknik dari Aikido. Nah, menyehatkan tubuh tentunya karena menggunakan gerakan yang luas, anggun, serta alami. Kemudian sebagai salah satu alternatif kegiatan positif untuk mengisi waktu luang. Oke, kesimpulannya, di era modern saat ini, Aikido masih bisa menjadi salah satu pilihan yang baik untuk kita semua dalam meningkatkan kualitas hidup, baik dari segi fisik maupun segi spiritual. Karena di olahraga Aikido, teknik-teknik yang digunakan bukanlah teknik-teknik yang keras, namun teknik-teknik yang lembut, efektif, dan sesuai dengan maksud dari Aikido itu, yang itu
selaras dengan alam. Sekian presentasi dari saya, sampai berjumpa di video lainnya. Salam olahraga.